Oke guys, kita lanjutkan kepada season berikutnya, yaitu mengenai beberapa pestisida. Pestisida itu banyak macamnya, banyak jenis-jenisnya. Kita review satu-satu, kita tunjukkan mana sih yang harus dipakai, membedakan fungisida, insektisida, herbisida, rodentisida, terus banyak. Salah satunya di pasaran sudah kita tunjukkan, nanti kita review. Jadi pada intinya dalam usaha pertanian sebenarnya langkah yang pertama kita lakukan adalah pengamatan. Kenapa kita lakukan pengamatan? Karena pengamatan menunjukkan bahwa indikasi tanaman kita terserang apa, mulai dari jamur, terus insektisida serangganya, dan tikus atau lain-lainnya. Kita lakukan pengamatan, kita diagnosa. Selanjutnya kita mengetahui bahwa tanaman kita menderita apa, sakit apa, obatnya apa. Itu guys, sebenarnya dilihat dari pengobatan itu tidak hanya tanaman, manusia pun seperti itu. Kita lihat umurnya, serangannya bagaimana, lain-lain kita jelaskan agar kita tidak salah memilih. Kadang ada salah satu petani mengatakan sudah saya obat Pak kemarin. Nah, obatnya bener obat, tapi obat yang bagaimana yang kita fokuskan tepat sasaran apa enggak. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan pengamatan mulai dari awal guys. Misalkan ada serangan jamur, ada serangan sundep, kemudian keong, kita nanti ada beberapa obatnya. Yang pertama, tips memilih obat atau disingkat dengan insektisida. Biasanya di dalam suatu kemasan obat ada nama produk, kemudian dituliskan insektisida, menunjukkan bahwa ini untuk serangga guys. Berasal dari kata insekta berarti serangga. Serangga kuwi kewan-kewan sing urip mulai merutu, kaper, wereng, terus sundep, beluk, uler, kaper, angkrang, semut, cabuk, terus kutu kebul. Itu memilih obatnya insektisida. Terus di sini ada tulisan bahan aktif. Kelihatannya ngeri guys ya, bahan aktif seolah-olah ini bom nuklir. Padahal seharusnya tidak, hanya tertera bahan aktif metomil. Nah, seperti ini yang kita terangkan, hanya bahan aktifnya, mereknya nanti terserah di toko-toko sekitar Anda. Ini insektisida. Kemudian kita sambung. Nah, salah satu insektisida yang bentuk tabur, mungkin mereknya ini guys, Diazinon 10GR. Lah 10GR ini menunjukkan G ini granul, 10 ini kadar racunnya, dan bahan aktifnya Diazinon 10%. Nah, ini salah satu juga insektisida, ini berbentuk granul pasir, aplikasinya ditabur bersama dengan pemupukan atau kita aplikasi secara sebar. Selanjutnya ben gak salah obat, kita kenalkan namanya Ultron guys. Ini ada kodenya herbisida 25/18 WP, berarti ada 2 kandungan. Herbisida ini untuk rumput, jadi ben gak salah sasaran. Obatnya iki apa? Lah iki digawe ngobat suket dengan kodenya herbisida, berasal dari kata herbivora, pemakan rumput, sapi pemakan rumput, berarti ini dikategorikan herbisida untuk rumput. Ya, salah satu aplikasinya di sini ada sistemik selektif. Iki iso milih guys, ditining pari aman, pari ini gak mati tapi sukete mati. Biasanya kalau pra dan awal itu menunjukkan bahwa rumputnya kalau masih kecil, insya Allah bisa diatasi dengan beberapa herbisida. Nanti macamnya di pasaran banyak, menunjukkan pra tumbuh dan awal purna tumbuh. Itu salah satu herbisida selektif. Kita lanjutkan ke arah fungisida.
apabila terjadi serangan yang diakibatkan bukan dari serangan serangga guys, jadi ruruh, blorok, teyeng, ngelaras. Nah, salah satunya kita memakai pestisida namanya fungisida, berasal dari kata fungi, berarti jamur. Jadi penyebab yang diganggu dari jamur, penyebab kerusakan tanaman yang diakibatkan dari serangan jamur. Salah satunya fungisida, merek dagangnya ini 50 WP. WP ini berarti powder, 50 ini kadar racunnya dengan bahan aktif dimetemop seperti ini. Selanjutnya kita bahas tertera fungisida dan bakterisida, berarti ini untuk bakteri dan jamur. Salah satu penyebab bakteri, misalkan ini tanaman padi guys, mulai dari pucuk terdapat kering sampai ke bawah, pada pagi hari di pelurut kita rasakan berlendir, lengket, menandakan serangan bakteri. Biasanya ini sampai ke bawah ngelaras ngarani. Itu obatnya harus kita beri bakteri, salah satunya seperti ini. Nah, ini WP, stromycin sulfat 15%, aksitrosklinin 5%. Ada bahan aktifnya, bentuknya seperti ini, menunjukkan kodenya yaitu bakterisida. Mungkin ada di Puan Mur ini juga bakterisida, di Sevir ini juga bakterisida. Terus yang berikutnya ada namanya rodentisida. Rodentisida termasuk untuk tikus, berarti nek iki disemprot diopop tidak berlaku guys, karena sasarannya umpan, berarti sasarannya tikus, diumpane bukan disemprotkan. Nah, salah satu kita pengamatan iki jenis serangannya apa, obatnya apa, salah satunya seperti ini. Berarti ada kata rodentisida untuk rumput, ini ada unsur PP berarti powder, seperti ini bentuknya. Di waktu yang lalu sebenarnya di dalam program pemerintah ada namanya insektisida yang dikembangkan dalam jumlah kecil, diantaranya emulsion sabun cair. Sakjane sabun ya kena diobat guys, terutama walang, sangit dan lain-lain. Emulsi minyak tanah, emulsi spiritus, bubur bodo untuk jamur dan lain-lain. Tapi karena dengan perkembangan zaman, hal-hal semacam itu sudah kita jarang pakai, karena ada beberapa insektisida, pestisida, fungisida yang sudah langsung pakai. Nah, selama ini yang bisa kita kembangkan salah satunya mungkin ada di pencuci piring. Ini sebenarnya untuk zat anti ini pelekat, jadi ngelekat nih nenggone obate ben kelet ning godhonge ben awet, tidak tercuci oleh angin, sinar dan air hujan. Nah, itu salah satunya murah meriah pakai salik. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah sekelas dengan salik, yaitu lem kayu. Ini di pasaran ada, sangat murah sekali. Nah, warnanya putih ini kita pengganti pelekat guys. Jadi obat-obatannya kita beli di toko, kita manfaatkan di sekeliling kita. Mungkin ada turah-turahan lem kayu, kita bisa gunakan untuk pelekat, menghindari terpaan angin, air hujan, sinar matahari, ben obatnya mudah kelet. Yang sudah kita terapkan pemakaian cukup 1 sendok, karena ini berbahan dari organik, kalau nggak salah getah pinus, jadi aman untuk tanaman. Sama juga dengan sunlight, ini sebenarnya juga bahannya pelekat, cuma ini diberi pengharum dan pewarna. Mungkin di toko-toko juga ada. Ada beberapa lagi yang bisa digunakan, yaitu namanya autan. Ini juga sebenarnya untuk anti nyamuk di rumah, digunakan untuk lingkungan rumah tangga, tidak digunakan untuk di
lahan pertanian. Tapi ada beberapa petani yang pakai, nggak masalah guys, yang penting aman di tanaman, kita gunakan nggak apa-apa. Biasanya ini tetap dicampur dengan berbahan insektisida, mungkin imidacloprid, dimepo, atau yang lain-lain. Jadi bisa dicampur, intinya tidak tunggal. Selanjutnya yang dari rumah tangga, kalau ada Baiklin guys, Baiklin atau burine clean itu biasanya untuk bakterisida. Selanjutnya yang sering kita pakai yaitu zat pengatur tumbuh, nama disingkat ZPT. Itu berfungsi untuk apabila tanaman kita kurang sehat guys. Jadi setelah pemupukan biasanya dilakukan aplikasi zat perangsang tumbuh, diantaranya mungkin Gibro seperti ini, ada Atonic, King Tonic, Tektonik, yang ada tulisannya ZPT. Itu salah satu zat pengatur tumbuh, nanti bisa kita gunakan. Salah satu tips pemakaian zat pengatur tumbuh adalah usahakan sesudah pemupukan kedua atau ditengarai tidak ada selah-selah ruang lingkup padi yang longgar. Karena apabila digunakan di umur 15, 20 atau ditengarai parine belum tempuk guys, biasanya kok ZPT iki mlebu ning gone selah-selah padi, menumbuhkan rumput kembali. Jadi sukote yo melu lemu. Mulanya disarankan umur 30 ke atas atau ditengarai dengan parine wis rempek, nyemprote ben gak ceblok ning ngisor, ben gak dipangan suket. Salah satu itu tips memakai zat pengatur tumbuh. Dan nanti kita maksimalkan pada pemakaian setelah padi mengeluarkan bulir. Itu nanti kita aplikasi 1 minggu sekali, kita padukan dengan ZK atau unsur K. Itu salah satu fungsi zat pengatur tumbuh. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai beberapa insektisida, fungisida, bakterisida, rodentisida, herbisida, banyak macamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita sambung pada season berikutnya. Saya akhiri, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.